Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 18 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami dapat mempergunakan keterampilan kami untuk mengabarkan Injil. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat malam dan selamat sabat. Renungan malam kita pada tanggal 18 Juli 2025 berjudul Allah dapat menggunakan keterampilan umum. Ayat inti kita dari Keluaran 35 ayat 30 dan 31. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan." Keterampilan dalam seni umum adalah karunia dari Allah. Dia menyediakan karunia dan hikmat untuk menggunakan karunia itu dengan benar. Ketika dia menghendaki pekerjaan dilakukan di kemah suci, dia berkata, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan," seperti yang tertulis dalam Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berkata, "Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Seperti yang tertulis di Yesaya 28 ayat 23-29. Allah memberikan karunia-karunia-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Ia memberikan karunia yang satu kepada yang satu, dan karunia yang lain kepada yang lain, tetapi semuanya untuk kebaikan seluruh tubuh. Adalah dalam tata cara Allah bahwa sebagian orang akan melayani dalam satu bidang pekerjaan, dan yang lain dalam bidang yang lain. Semuanya bekerja di bawah roh yang sama. Pengenalan akan rencana ini akan menjadi perlindungan terhadap persaingan, kesombongan, kedengkian, atau penghinaan terhadap satu sama lain. Itu akan memperkuat persatuan dan kasih timbal balik. Dikutip dari Counsels to Parents and Teachers, halaman 314 dan 315. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Kita telah mengerti melalui renungan malam sebelumnya bahwa Allah memberikan karunia yang berbeda kepada tiap orang sesuai dengan kehendak-Nya. Ada yang dipanggil dalam pelayanan satu bidang, juga pelayanan di bidang yang lain, serta bidang-bidang yang berbeda lainnya. Semua di bawah satu roh, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus Kristus. Seringkali kita berpikir
bahwa hanya pengkhotbah, guru Alkitab, atau penyanyi dan musisi di gereja atau perkumpulan yang melayani Allah. Setiap talenta atau keterampilan, sekecil apapun, dapat menjadi alat pelayanan jika dipersembahkan kepada Allah. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan namanya. Kisah Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda menunjukkan bahwa tukang kayu, pemahat logam, dan pengrajin benang pun dapat melayani, bahkan untuk pekerjaan yang paling suci. Musa berkata kepada seluruh bangsa Israel, sebagaimana ayat inti di dalam Keluaran 35 ayat 30 dan 31. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kita lihat bahwa Allah memilih Bezalel untuk mengerjakan pekerjaan suci, bukan atas keputusan manusia. Ini bukan hasil pemungutan suara atau kompetisi keterampilan. Ini adalah panggilan langsung dari Tuhan. Bezalel tidak hanya punya keahlian tangan, firman Tuhan berkata, ia telah dipenuhi dengan roh Allah. Roh itu memberikan keahlian ataupun kemampuan teknis, pengertian, wawasan mendalam, pengetahuan, pemahaman akan pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, Allah mempersiapkan Bezalel secara rohani dan praktis untuk tugas yang sangat penting, membangun tempat di mana kemuliaannya akan hadir. Roh nubuat di dalam renungan malam, Ye shall receive power, halaman 208, paragraf 2, berkata, keterampilan dalam seni umum adalah karunia dari Allah. Dia menyediakan karunia dan hikmat untuk menggunakan karunia itu dengan benar. Ketika dia menghendaki pekerjaan dilakukan di kemah suci, dia berkata, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah bukan hanya bekerja melalui para nabi, pengkhotbah, atau pemimpin rohani, tetapi juga melalui mereka yang memiliki keterampilan umum. Para pengrajin, pedagang, petani, guru, perancang, sopir, dan lain-lain. Bezalel adalah contoh nyata bahwa pekerjaan tangan juga bisa menjadi pelayanan rohani yang diberkati oleh Roh Kudus. Dalam Keluaran 31 ayat 1-11 dan Yesaya 28 ayat 23-29, bagaimana Allah adalah sumber segala keahlian. Ia memberi pengertian bahwa dalam hal-hal sehari-hari seperti bertani atau membangun, artinya tidak ada pekerjaan yang terlalu biasa untuk digunakan oleh Allah jika dilakukan dengan roh yang benar. Allah memberikan kepada kita talenta untuk kita gunakan dalam pekerjaannya. Harta, termasuk uang, adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita. Sebelum ayat inti Keluaran 25 ayat 30 dan 31, Musa menyampaikan kepada bangsa Israel untuk membawa persembahan sukarela. Dalam Keluaran 35 ayat 4-29. Dari barang-barang seperti emas, perak, kain, dan lain-lain. Setelah semua bahan dikumpulkan, Tuhan menunjuk Bezalel dan juga Aholiab untuk memimpin pembangunan kemah suci ataupun bait suci. Oleh sebab itu, kita gunakan talenta atau keterampilan kita untuk penata layanan dalam pekerjaannya. Apakah Allah hanya menggunakan keterampilan orang dewasa dan orang tua saja untuk pekerjaannya? Tentu tidak. Allah juga dapat menggunakan keterampilan orang-orang muda, remaja, dan bahkan anak-anak. Roh nubuat dalam The Youth Instructor, tanggal 3 Maret tahun 1908, paragraf 2, berkata, dalam pekerjaan Injil yang terakhir ini, ada ladang yang luas untuk digarap, dan lebih dari sebelumnya, tugasnya adalah
merekrut para penolong dari rakyat miskin, baik kaum muda maupun mereka yang lebih tua, agar dipanggil dari ladang, dari kebun anggur, dan dari bengkel, dan diutus oleh sang guru untuk menyampaikan pekabarannya. Banyak dari mereka mungkin hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, tetapi Kristus melihat dalam diri mereka kualifikasi yang akan memampukan mereka untuk memenuhi tujuannya. Jika mereka sungguh-sungguh bekerja dan terus belajar, Dia akan memperlengkapi mereka untuk bekerja baginya. Orang tua dan guru dengan menaruh minat pada kaum muda akan dapat memberi mereka manfaat dari pengalaman mereka sendiri yang lebih luas dan dapat membantu menjadikan upaya mereka efektif untuk kebaikan. Para orang tua, guru, pekabar-pekabar terlibat dalam usaha melatih dan memperlengkapi kaum muda agar dapat mengabdikan diri untuk pekerjaan Allah. Kaum muda juga hendaknya mempersiapkan diri menjawab panggilan Sang Pekerja Agung, yaitu Yesus Kristus. Para kaum muda, pemuda dan pemudi, kumpulkanlah bekal pengetahuan. Jangan menunggu sampai ujian manusia menyatakan kalian kompeten untuk bekerja. Tetapi pergilah ke jalan-jalan raya dan pagar-pagar dan mulailah bekerja untuk Yesus. Gunakanlah pengetahuan yang kalian miliki dengan bijak. Latihlah kemampuan kalian dengan setia. Dengan murah hati, berikanlah terang yang Tuhan berikan kepada kalian. Pelajarilah cara terbaik untuk memberikan terang, kedamaian, kebenaran, dan banyak berkat surgawi lainnya kepada orang lain. Teruslah berkembang, teruslah meraih yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ingatlah bahwa semua yang terlibat dalam pelayanan adalah perpanjangan tangan Allah. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam The Youth Instructor, tanggal 3 Maret tahun 1908, paragraf 4, berkata, semua yang terlibat dalam pelayanan adalah perpanjangan tangan Allah. Tidak ada bidang pekerjaan lain yang memungkinkan kaum muda menerima manfaat yang lebih besar. Mereka adalah rekan kerja para malaikat. Sebaliknya, mereka adalah agen manusia yang melaluinya para malaikat menyelesaikan misi mereka. Para malaikat berbicara melalui suara mereka dan bekerja dengan tangan mereka. Dan para pekerja manusia yang bekerja sama dengan agen surgawi mendapatkan manfaat dari pendidikan dan pengalaman mereka. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Dia yang telah menetapkan setiap orang pekerjaannya sesuai kemampuannya, tidak akan pernah membiarkan pelaksanaan tugas yang setia tanpa imbalan. Setiap tindakan kesetiaan dan iman akan dimahkotai dengan tanda-tanda khusus perkenaan dan persetujuan Allah. Kepada setiap pekerja diberikan janji sebagaimana di dalam Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, biarlah kita menyadari bahwa semua keterampilan, baik seni kerajinan, mengajar, berkebun, memasak, mengelola hal-hal apa saja, dan lain-lain adalah karunia dari Allah. Bila kita menyadari bahwa keterampilan kita adalah bagian dari rencana Allah dan dapat digunakan untuk pekerjaan Injil, maka kita akan dengan sukarela bekerja baginya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, menuntun kami agar dapat menggunakan keterampilan yang kami miliki untuk memberitakan Kristus dan banyak jiwa yang datang dan bertobat kepada Bapa. Banyak kelemahan dan kekurangan serta pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.